Kan kitab berikutnya Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah. Jenazah itu adalah mayit yang ditaruh di atas keranda. Maka kalau mayitnya tidak ditaruh keranda tapi ditaruh di tanah, ini namanya bukan jenazah, ya namanya mayit gitu. Kayak begitu ada keranda, jenazahnya ditaruh di atas, nah itu baru disebut jenazah. Minas sunnah, termasuk sunnah Nabi, iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Tapi sekarang katanya dilarang lagi. Kalau ada orang sakit di rumah sakit, didatangi nggak boleh dijenguk. Tapi saya pernah nyoba ngeyel, datang ke rumah sakit, saya bilang, Pak, saya mau jenguk teman saya, boleh nggak? Oh nggak boleh mas, ini kan masih pandemi katanya. Nah terus saya tanya, kalau saya mau kirim sesuatu gimana caranya Pak? Nitip jenengan boleh nggak? Nah tiba-tiba dia bilang, sebentar ya, saya tak masuk. Setelah dia masuk, kemudian keluar lagi, dia mengatakan, monggo Pak, silahkan masuk. Oh ternyata boleh ternyata. Ini ngeyel oleh. Tapi dia bilang, jangan lama-lama mas, 5 menit aja. Oh siap Pak, saya cuma mendoakan, 5 menit sudah cukup. Nah maka sunnah adalah apa? Menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit ini termasuk sunnah Nabi SAW. Hukumnya apa? Hukumnya tidak wajib, tetapi sunnah. Sunnahnya sunnah kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan, maka yang lain tidak melakukan, tidak apa-apa. Yang kedua, wa talqinul muqtadar, dan mentalkin orang yang sekarat. Ditalkin apa? Asyhadatain, 2 kalimat syahadat. Ini fikihnya Imam Syaukani. Jadi talqinnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau kita lihat hadis, talqin itu bukan syahadat, tapi apa? La ilaha illallah. Rasul mengatakan, laqinu mautakum, talqinkan kepada orang yang hampir mati, la ilaha illallah. Maka kalau kita mau sesuai hadis, talqinnya ya la ilaha illallah saja. Tetapi kalau ada yang mentalkin dengan syahadatain, ya silahkan, karena ini adalah pendapat para ulama. Jadi kalau pendapat ulama itu jangan diremehkan, dibuang sampah, itu jangan. Mereka mengatakan itu pasti punya dasar. Hanya kadang-kadang kita tidak tahu dasarnya apa sih sebenarnya. Jadi jangan diremehkan. Kemudian nomor 3, wa tawjihuhu, menghadapkan orang tadi al-qiblah, ke arah kiblat. Jadi kalau orang sudah sekarat, maka hendaklah, kalau di Indonesia kepalanya ditaruh di utara, kemudian badannya dimiringkan ke kiblat. Kalau kepalanya di kiri, ya berarti badannya juga dimiringkan ke kiblat, sama. Tetapi nomor 3 ini sengaja saya kasih tanda kurung untuk memberitahu bahwasanya ini masalah khilafiyah, diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini bid'ah. Jadi ringkasnya gini, hadis dari Nabi tentang menghadapkan orang mati ke arah kiblat, orang yang hampir mati ke arah kiblat, itu hadisnya tidak ada yang sahih. Yang ada adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak jelas menunjukkan hal itu. Mari kita lihat sabda Nabi. Nabi mengatakan bahwasanya al-bait Ka'bah itu adalah kiblatikum, menjadi kiblat bagi kalian, ahya'an wa amwata, ketika hidup maupun ketika mati. Nah, kalimatnya cuma gitu. Tidak ada kata-kata kalau ada orang mau mati hadapkan ke kiblat, tidak ada. Karena itu menimbulkan 2 pemahaman tadi. Sebagian mengatakan disunahkan di hadapan kiblat, sebagian lagi mengatakan ini bid'ah. Saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan tidak disunahkan menghadapkan ke arah kiblat. Kenapa? Karena ada seorang ulama yang namanya Ibnul Musayyab. Ibnul Musayyab ini adalah ulama nomor 1 dari kalangan tabi'in. Pada waktu dia hampir mati, kemudian dia sekarat begitu, dia pingsan, maka oleh orang-orang dihadapkan ke arah kiblat. Tapi setelah itu dia siuman lagi. Nah, begitu dia siuman kok badannya menghadap ke arah kiblat, marah-marah dia.
Siapa yang mengubah badan saya ini? Kalau mau orang ini kok saya ingin ini ngawur ini tidak sesuai sunnah orang yang dalil ini. Nah ini yang mengatakan Ibnu Musayyab, dia adalah ulama nomor 1 dari kalangan tabi'in. Nah dari sisi inilah saya cenderung pendapat tersebut. Jadi nggak usah dihadapkan ke kiblat. Lah terus sabda Nabi tadi gimana? Kiblat ketika hidup dan mati. Nah ketika mati ini maksudnya ketika sudah masuk dalam kuburan, itu dihadapkan ke arah kiblat, bukan ketika sekarat, bukan. Tema nomor 4, wa taghmiduhu, memejamkan matanya idza mata, kalau dia sudah betul-betul mati. Jadi memejamkan mata itu disunahkan nunggu dulu sampai betul-betul rohnya itu hilang. Kalau sudah hilang matanya kan naik ini. Nah, kalau udah mendetak, nah itu baru apa? Dipejamkan. Karena sebagian ulama itu ada ya, dia tengah-tengah matanya melirik ke atas itu oleh teman-temannya sudah dipejamkan. Nah pas malam hari dia bermimpi ketemu temannya, gimana kabar? Alhamdulillah saya diampuni oleh Allah. Meng kowe mau nganyel be, mau guru mati atau menawa atau meremke. Itu yang paling susah saya alami pas mati itu tadi itu, pas kamu apa memaksa saya terpejam. Nah ini meskipun mimpi itu bukan dalil, tapi bisa dijadikan apa sebagai tambahan penguat pendapat. Memang apa namanya sunnahnya Nabi itu adalah ketika sudah mati betul-betul, sehingga ditunggu dulu. Kalau sudah tak berhenti, nah udah berarti ini betul-betul sudah mati, baru dipejamkan. Ketika memejamkan ini ada doanya, Pak. Ada doanya. Nah maka mari kita lihat doanya, supaya nanti kalau ada orang mati kita bisa memejamkan sambil baca doa tersebut. Dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Abu Salamah mati, maka Nabi memejamkan matanya, Nabi membaca doa, Allahumma fil li Abi Salamah, ya Allah ampunilah Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdi, tinggikan derajatnya, wafsah lahu fi qabri, longgarkan kuburannya, wa nawwir lahu fihi, sinari kuburannya, terangi kuburannya, wa khlufu fi aqibi, jadikanlah pengganti bagi keturunannya. Jadi doanya 5, ampuni, tinggikan derajat, kuburnya diluaskan, kuburnya disinari, dan hendaklah penerusnya atau apa anak-anaknya itu ada penggantinya. Yang mengganti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu diurusi oleh bapaknya, sekarang jadi yatim, diurusi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doanya. Dan doa itu boleh pakai bahasa Jawa, nggak apa-apa. Yang penting antum ingat-ingat tadi 5 tadi. Bagaimana kalau 5 ini nggak ingat? Ya buka dulu kitab Bulughul Maram nih, nomor 538. Nah, maka kalau sebelum ada orang mati, kalau kita diundang untuk mengurusi, ini mestinya kita hafal ya. Kalau nggak hafal bawa kitab. Napa Pak? Ini bukan pengajian. Ya betul, bukan pengajian, tapi aku urung hafal tungone. Jadi bawa kitab, nggak apa-apa. Nomor 5, wa qira'atu Yasin alaih, disunahkan membacakan surat Yasin kepada orang yang sekarat tadi. Ini gara-gara hadisnya dinilai sahih oleh Imam Syaukani, sehingga beliau mengatakan ini sunnah. Tapi saya harus jujur, sebagian ulama menilai hadis itu dhaif, sehingga mengatakan bid'ah. Jadi ringkasnya, karena derajat hadisnya diperselisihkan, otomatis muncul 2 pendapat. Kayak kunut subuh, kunut subuh itu ada nggak hadisnya? Ada, tapi kata Imam Ahmad hadisnya dhaif, kata Imam Syafi'i hadisnya sahih. Karena itulah mazhab Hambali mengatakan tidak disunahkan kunut subuh, mazhab Syafi'i mengatakan disunahkan kunut subuh. Sama juga di sini. Karena itu kalau antum mau bacakan Yasin silahkan, ya. Tapi kalau saya pribadi cenderungnya tidak melakukan, kecuali kalau diperlukan. Jadi misalnya orangnya susah, hampir mati itu nggak mati-mati, ada orang gitu lagi. Nah maka supaya memudahkan dia gendang mati, nah itu bacakan Yasin. Kenapa? Karena mujarab, terbukti banyak orang yang susah mati
begitu dibacakan Yasin, selesai mati langsung Pak. Nah itu mujarab, pengalaman. Karena itu menurut saya kalau memang tidak diperlukan nggak usah. Kalau diperlukan silahkan bacakan Yasin. Niki amaliyah NU nih Pak. Saat ini jadi NUC. Tema nomor 6, wal mubadarah, dan menyegerakan bitajwizihi, diurusi jenazah tadi. Illa ditajwizi hayatihi, kecuali kalau ada kemungkinan dia masih hidup. Jadi misalnya kita nggak tahu, kita ragu-ragu, ini jani betul-betul sudah mati atau belum, karena belum pengalaman mungkin, sehingga nggak tahu. Nah, maka kalau ada kemungkinan dia masih hidup, jangan langsung diurusi. Tapi kalau sudah yakin ini sudah mati, segera diurusi, dimandikan, dikafani, disolatkan. Jadi jangan dibu. Sebagian orang Jawa itu sukanya membu jenazah. Mati pagi, nguburnya ditunggu nanti malam. Matinya malam, nguburnya ditunggu nanti besok sore. Kesuwen. Kalau mati malam ya nguburnya pagi, segera cepat aja. Tidak ada dalilnya sama sekali perintah untuk membu jenazah, enggak ada. Nomor 7, wal qada lidainihi, hendaklah utang-utangnya dilunasi. Kenapa? Karena kalau utangnya tidak dilunasi, dia tidak bisa masuk surga. Jenazahnya orang muslim itu kan masuk surga. Gara-gara utangnya belum lunas, dia hanya berada di depan pintu surga, Pak. Rotok-rotok buka lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang oleh mlebu utang belum tak lunasi. Ada dalilnya, ada dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahibud daini, pemilik hutang itu, maksurun, dia itu tertahan, bidainihi, dengan sebab utangnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dalam riwayat yang lain disebutkan bibabil jannah, di pintu surga. Nah, berarti nggak bisa masuk. Masya Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau ada orang mati syahid, maka semua dosanya dihapuskan oleh Allah, kecuali satu, utangnya tidak dihapuskan, tetapi masih tetap jadi tanggungan sehingga dia tidak bisa masuk surga tadi. Padahal matinya mati syahid. Masya Allah. Maka masalah utang ini sangat apa? Sangat penting sekali dalam Islam. Hendaklah segera dilunasi oleh ahli warisnya. Nomor 8, wa tasjiyatuhu, hendaklah ditutupi dengan jari. Kalau orang Indonesia, kalau orang Arab pakai kain hibarah biasanya. Wa yajuzu ta'biruhu, boleh dicium. Ini maksudnya dicium oleh kerabat-kerabatnya atau teman-teman dekatnya gitu Pak. Dan itu harus laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi jangan disalahpahami. Boleh mencium jenazah. Wah, jenazah tonggoku kayak mati, kayak wedok ayu banget ya. Nah, kemudian diterapkan, bukan begitu. Ini salah paham. Ini dalilnya itu kan Abu Bakar membuka wajah Nabi. Kenapa wajah Nabi dibuka? Karena Umar marah-marah. Dia bawa pedang, dia mengatakan, siapa bilang Nabi Muhammad mati tak penggal lehernya. Nabi Muhammad itu orang mungkin mati. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar buka gitu Pak, wajahnya Nabi Muhammad. Kemudian beliau mengatakan, sungguh engkau sudah mati wahai Rasulullah. Kemudian dicium di keningnya sini. Nah, setelah itu ditutup lagi. Nah, maka ini para ulama mengatakan wa yajuzu ta'biru, boleh dicium, boleh. Istrinya juga nggak apa-apa. Istri kita mati, nah, sebagai perpisahan kita cium, dibisiki. Mudah-mudahan engkau tenang dan saya juga tenang karena dapat istri lagi. Dibisiki itu nggak apa-apa. Lagi kaget lagi. Kita lanjutkan. Wa 'alal maridi, dan hendaklah orang sakit itu ayyuk sinadhanna, membaguskan persangkaan birabbihi, kepada Allah. Jadi orang yang sakit itu harus berbaik sangka kepada Allah. Baik sangka gimana? Saya kalau mati, insya Allah Allah mengampuni saya. Nah, harus begitu. Jadi jangan dalam pikiran itu, kalau saya mati ini kayaknya masuk neraka ini. Nggak boleh begitu. Meskipun dosanya banyak, tetap dia harus berbaik sangka. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Saya, kata Allah,
sesuai persangkaan hambaku. In khairan fa khairun. Kalau dia menyangka baik, saya kasih baik. Wa in syarran fa syarrun. Kalau dia menyangka jelek, saya kasih jelek. Nah, maka kalau kita sebelum mati menyangka, wah saya mati langsung masuk neraka ini pasti nih. Nah, masuk neraka benar. Tapi kalau kita ingat-ingat rahmat Allah yang sangat luas, Allah itu Maha Pengampun. Saya sudah sakit begini ini, saya sudah banyak zikir kepada Allah. Maka insya Allah dosa-dosa saya akan dihapuskan oleh Allah. Saya tidak masuk neraka. Nah, nanti insya Allah kita tidak masuk neraka. Maka harus husnudzon, baik sangka. Wa yatuba ilaihi, tapi juga harus tobat kepada Allah. Banyak orang yang sebelum matinya itu dia mengalami kesusahan matinya. Tapi begitu dia tobat kepada Allah, terus jadi gampang mati. Salah satunya misalnya bibi ipar saya, bibinya istri saya. Nah itu susah matinya, sudah lama perasaannya sudah mau mati, susah pokoknya, tapi nggak segera mati-mati. Akhirnya diingatkan oleh tetangganya, kamu itu punya dosa apa? Dosamu itu kamu ingat-ingat, kemudian kamu tobat kepada Allah. Nah dia ingat-ingat, dosa saya adalah, nah, ternyata dia mengingat, saya itu sudah cerai sama suami saya, tapi mantan suami itu seringkali malam-malam datang gitu. Ya datang artinya hubungan. Gitu. Nah itu berarti dosa saya yang paling berat kayaknya itu. Nah, maka dia mengatakan saya tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dia mengucapkan begitu tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak lama kemudian langsung wafat. Dan itu masya Allah kisah tersebut menyebabkan tetangga-tetangga sebelah yang suka main cewek itu jadi berhenti Pak. Mereka takut kalau apa dihukum oleh Allah seperti itu. Itu sampai kulitnya itu blonyok semua. Jadi sampai dia itu tidur berbaring beberapa hari di atas tempat tidur tanpa baju. Karena kalau dikasih baju nanti nempel sama bajunya kulitnya. Sampai segitunya rusak tubuhnya dan dia sudah hampir mati tapi nggak segera mati. Nomor 3, wa yatakhallas, dan dia harus membersihkan diri, membereskan diri an kulli, dari segala sesuatu ma'alih yang menjadi tanggungan dia. Nah, apapun yang punya tanggungan harus segera dibereskan. Misalnya dulu pernah menjanjikan sesuatu kepada orang, ternyata belum dibereskan janjinya tersebut, segera dibereskan. Misalnya dia pinjam kepada seseorang barang, segera dikembalikan karena dia sudah menjelang kepada kematian, dia sudah sakit keras, sudah kira-kira akan mati, maka adalah persiapan dengan cara membersihkan kewajiban-kewajiban diri, membereskan kewajiban-kewajiban diri. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Dan insyaallah besok akan kita bahas tentang ghuslul mayyit, memandikan orang yang mati. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sisa waktu boleh kalau ada soal jawab. Monggo.